Oke, sahabat Tetang Merah, kita sekarang berada di kantor Panwascam Kecamatan Tamakdahan. Adapun sekarang acaranya adalah perekrutan jabatan atau anggota dari PKD, pengawas kelurahan dan desa. Untuk itu sekarang sedang berlangsung di dalam, yaitu diambil satu persatu dari setiap desa untuk testing wawancara yang dilakukan oleh dari Panwascam Kecamatan Tamakdahan. Kita ikuti acara pengetesan wawancaranya. Ayo teman-teman. Yes, bayangan. Bojonegara. Purnawan. Siap untuk diwawancarai? Insya Allah. Pak Purnawan asli orang Bojonegara? Ya. Asli? Bukan pendatang? Apa motivasi Pak Purnawan masuk sebagai PKD? Motivasi saya sebetulnya untuk supaya pemilihan nanti di depannya itu supaya kondusif dan tidak ada pertimbangan yang bersifat tidak adil. Dan mungkin motivasinya itu. Pernah melihat kecurangan atau ketidakadilan selama ini pemilihan? Pernah Pak Purnawan sebagai penyelenggara panitia ini sebagai pemilu? Sebagai apa? Sebagai ketua di KPPS. KPPS. Tahun? Tahun kalau nggak salah sih 5 kali lebih mah ada mungkin. 2019 itu kemarin. Ya paling terakhir kemarin waktu di desa itu ini Jalkades. Oh, PKD. Sebagai panitia juga. Apa yang dilakukan tantangan atau hambatan di sebagai KPPS Pak Purnawan? Paling tantangan paling di administrasi sih Pak. Administrasi, perekapan suara dan sebagainya. Tidak ada yang lain. Yang lain sih istilahnya ya sambil jalan. Tahu tugas PKD Pak Purnawan? Apa tugas PKD? Mas PKD itu kan melihat dari PKD itu kan pengawas kelurahan desa ya. Tugasnya mengawasi perjalanan pemilu. Nah, siapa tahu di situ misalnya ada bentuk yang ketidakadilan atau misalkan kecurangan atau apapun yang tidak sesuai dengan undang-undang, ya kita awasi dan kita tindak. Tugasnya. Lolos sebagai mewakili delegasi dari desa Bojonegara. Kami butuh laporan butuh sebagainya di luar dari jam kerja. Bersamaan Pak Purnawan juga ada kepentingan yang sama juga kan? Pilih yang mana Pak Purnawan kira-kira? Ya berhubung kita sudah dilantik dan otomatis kan kita harus kerja semaksimal mungkin. Dalam artian ya kita harus profesional kan. Yang penting kan ini dulu Sebagai PKD dulu. Terima kasih. Dilanjut pertanyaan Pak Karim. Pak Purnawan, ya tahu asas pemilu nggak? asas pemilu. Berasaskan apa? Yang dober jurdil. Apa artinya? Pernah dengar sebelum lupa lagi apa ya? Luber, apa artinya luber? Oh, luber. Luas, langsung, umum, bebas rahasia. Terus judulnya apa? Juga ada. Terus apa Pak Karim? Dasar hukum pemilihan umum diatur dalam Undang-Undang nomor berapa tahun berapa? Dasar hukum Pemilu. pemilu belum membuka ke itu sih ya. Ya sambil jalan ya. Nomor 7 tahun 2017. Pak Purnawan tahu nggak pemilu kapan diselenggarakan? Tanggal berapa, bulan berapa, yang 2012? Yang 2012 sekarang. Tanggal 14 Februari kalau tahun 2024. Kalau pilkadanya tanggal berapa? Pilkadanya belum tahu Pak. Tahun
tanggal 27 bulan November tahun 2020. Bisa nanti berkelanjutan, bisa dipertahankan sampai 2026 dan tanggal 27 November sebagai awal sebenarnya. Lanjut Pak Anda, cukup anak Pak Anda Iya, sudah baik. sudah punya keluarga? Punya anak? Belum punya anak? Rumah tangga berapa tahun? Kebetulan sekarang baru 4 tahun. Baru 4 tahun? Iya, soalnya saya waktu belum gagal gitu. Keguguran? Enggak, terus gagal nikah lagi. Di kedua kalinya. Pak Pono, terima kasih waktunya. Terima kasih sudah ikut berpartisipasi sebagai calon PKD. Iya. Saya mau tanya, seandainya nanti Pak Purnawan terpilih sebagai PKD, apa yang akan dilakukan Pak Purnawan? Maksudnya dilakukan apa aja? Sebagai PKD yang akan dilakukan, akan melakukan apa dan sebagainya? Kalau misalnya saya terpilih di PKD, ya saya akan bekerja sesuai tanggung jawab saya. Kalau misalnya terpilih, kalau misalnya ada panggilan atau ada rapat atau semacamnya tentang pemilihan yang diselenggarakan oleh Panwasca, ya saya siap dengan kesadaran saya dan dengan tanggung jawab saya. Sebaliknya, seandainya Pak Purnawan tidak lolos sebagai PKD di desa Bojonegoro, apa yang dilakukan? Apa sikap Pak Purnawan? Ya, yang pasti legowo aja. Ya terima dengan keputusan apapun. Karena kembalikan lagi keputusan apapun baik itu ya mungkin itu ya keberhatilan. Ya, saya terima dengan lapang. Tetap bisa berbuat baik untuk Insya Allah. menyukseskan pemilu saya di kantor PS, bisa jadi nanti juga di Panwas tadi ya. Insya Allah. Terima kasih waktunya. Apa Pak Anto, Pak Purnawan? Apa? Oh. Saya kenal desa sih. Sedikit yang saya pertanyakan. Ada berapa RT Pak di Bojonegoro? Di Bojonegoro ada 10 RT. Tahun 2019 ada berapa TPS? Tahun 2019 pemilihan presiden. Presiden itu ada 11 atau 12 ya? Ada 10 Pak. 10 TPS. Ada 11 TPS. 11 TPS dari 10 RT. Nah, untuk 2024 sekarang berapa jumlah DPT per TPS? Jumlah DPT daftar pemilih tetap per TPS. Kalau yang sudah itu kan 300 ya. 300 DPT. Memang 300 ya, Pemilih. ya, 300 pemilih. Untuk sekarang Sekarang 300. Sekarang 300. Nah, ada sedikit contoh soal ketika nanti Pak Purnawan menjadi Panwas desa, ada calon tertentu yang melakukan kampanye di luar tahapan dan di luar jadwal kampanye. Hal apa yang dilakukan nanti Pak Purnawan selaku PKD? Teknisnya bagaimana, koordinasinya bagaimana, dengan siapa saja, mohon dijelaskan. Ya, kalau misalkan nanti menemukan kasus seperti itu, ya untuk langkah awal mungkin kita tegur dulu ya Pak. Tegur dengan baik-baik lah ya kan. Karena ini belum saatnya, atau misalkan belum jadwalnya untuk kampanye, ya kita tegur. Kemungkinan ya nanti saya koordinasi dengan Panwasca untuk tindak lanjut. Kemudian ya istilahnya di mana-mana kita koordinasi. Ya mungkin itu aja mungkin. Cukup Pak Ujang. terima kasih Pak Anto. Maaf, dengan Ketua Panwascam Kecamatan Tambakdan ya Pak. Iya betul. Pak Ujang Anwar Hidayat. Pak Ujang Anwar Hidayat, terkait dengan acara perekrutan untuk PKD ini ya Pak ya. Nah, yang membuat atau meloloskan itu kriteria apa Pak?
Satu, orang yang sudah mampu, baik secara pengetahuan juga secara tindakan, karena kita butuh pengawas yang betul andal untuk mensukseskan pemilu di tahun 2024 ini. Oke. Terkait ada rumor, ini mah rumor nih. Ya. Bahasa titipan ada nggak ada kira-kira Bang? Saya pikir di apapun event itu sah-sah saja. Kita kembali kepada regulasi, kita kembali pada kemampuan orang tersebut. Walaupun titipan presiden pun, kalaupun tidak mampu dan tidak layak, tidak sanggup bekerja, ya kita juga perlu banyak pertimbangan. Jadi saya pikir sah-sah saja orang menitipkan seperti itu, tapi dilihat dari kemampuan individunya. Tadi yang daftar berapa orang? Kalau hasil seleksi yang masih lulus itu ada 26, tapi ada beberapa yang tidak hadir pada hari ini. Dari Tamakdan yang awalnya ada 6, cuma ada 4 yang hadir, jadi 2 yang belum hadir. Kalau sampai jam 4 hari ini tidak datang ke kantor, maka kami anggap memundurkan diri. Nah, dari sekian banyaknya pendaftar yang ingin jadi PKD ini, Ya. sebetulnya per desa berapa yang bisa lolos itu? Cuma satu. Satu orang. Cuma satu. Artinya Awalnya sempat digodok di Dewan DPRI Pusat se-Indonesia itu minta minimal 2 orang. Tapi karena memang keuangan negara belum memadai, akhirnya ditetapkan cuma 1 orang per desa. ya. Ngomong-ngomong terkait banyaknya pendaftar, mungkin mengacu ke upah. Nah, Ya. sebetulnya berapa sih honor untuk PKD itu, Bang? Kalau tidak salah, saya juga belum membuka aturan, itu di atas angka 1 juta. 1 juta. 1 juta lebih lah. 1 juta. Ya, itu dalam masa kerja berapa tahun atau berapa bulan? Kurang lebih 20 bulan. 20 bulan. Sahabat Perak, demikian telah dilalui, yaitu terkait dengan perekrutan calon anggota dari PKD, pengawas kelurahan dan desa. Nah, sebanyak 26 peserta yang ikut tes wawancara di sini, hanya yang datang tadi itu yang datang cuma 24 orang yang hadir. Nah, dari 24 orang tersebut hanya terpilih 9 orang. Tapi tergantung mereka nanti nasibnya dan bagaimana pertanyaan ada yang bisa terjawab atau tidak nanti menjadi pertimbangan para panitia dari Panwascam Kecamatan Tamakdan. Demikian informasinya acara perekrutan Pak PKD yang ada di kantor Panwascam Tamakdan. Terima kasih.